Di sini saya lebih ke sedikit cerita atau YP lah ya bisa dibilang ya. Mungkin bisa di next Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Wahid, seorang software developer tapi lebih ke freelance. Untuk background saya sendiri sekarang sebagai network engineer di Farmion, company yang berjalan di bidang ISP atau bisa dibilang Internet Service Provider. Saat ini saya sebagai Tri Ambassador Indonesia dan sebagai Minex Ambassador Indonesia bareng Mas Aris. Nah, kebetulan di sini saya bisa dibilang sebagai developer, jadi rata-rata pekerjaan saya itu based on project ya. Untuk pengalaman saya sendiri bisa dibilang lebih dari 2 tahun, cuma kultivasi saya bisa dibilang berawal dari tahun 2024 karena mengingat ya susah menjadi junior di era sekarang ini ya. Oke, mungkin bisa di next Mbak. Oke, mungkin buat mas-mas atau yang junior mungkin udah ngalami lah ya perbedaan di tahun 2020 apalagi sekarang sama 2026. Di tahun 2020 mungkin pekerjaan junior itu apa aja sih? Mungkin kalau sekedar bikin fitur kecil, bahkan stacknya aja bisa dibilang cuma sekedar full stack Node.js aja udah cukup. Kalau di tahun sekarang rata-rata junior yang pengalamannya setahun aja udah dituntut seperti Bachelor Laravel, Golang, bahkan Node.js juga. Itu mungkin bagi saya terlalu berat ya, mengingat kita sendiri bukan apa-apa ya. Jadi di sini tujuannya itu apa sih, saya kenalin cara belajarnya itu kayak gimana. Mungkin di tahun 2026 sekarang rata-rata kita itu dituntut gimana cara seorang junior sebagai senior tadi. Bisa di next. Oke, hal yang baru di sekarang ini rata-rata ekspektasinya para company itu sangat tinggi lah ya, bisa dibilang orang yang awalnya cuma sekedar nulis nulis sekarang udah bisa disuruh desain sistem dan segala macam. Nah, adaptasinya sekarang udah mulai lumayan tinggi ya. Terlebih sekarang kecepatan AI itu udah lumayan ya. Pertama kali saya pakai AI itu mungkin di sekitar 2024 yang awalnya ChatGPT, terus kita beralih ke Cursor. Cursor itu kalau nggak salah tahun 2024 ya Mas Aris ya. Itu kalau nggak salah Cursor itu sekedar extension bisa dibilang ya, kayak third party gitu. Tapi mungkin bisa dibilang kualitasnya masih belum terlalu bagus juga. Nah, sekarang lagi gembar-gembarnya nih di tahun 2025 akhir sampai 2026. Nah, gimana sih cara adaptasinya? Nah, mungkin buat para junior-junior seperti saya untuk saat ini mungkin lebih ke cara pemakaiannya itu kayak gimana, bisa di next. Nah, pengalaman beberapa sekarang ini banyak rata-rata junior itu kehilangan kesempatan ya, yang bisa dibilang tahun 2024 itu saya cuma berbekal skill full stack Node.js saja kayak Express sama full front end itu lebih ke React, Next.js sama React Native. Itu aja di tahun 2024 itu udah lumayan sulit ya kalau bisa dibilang, apalagi waktu itu title saya belum bisa dibilang belum kelar S1 juga. Nah, apalagi di tahun 2025 tuntutnya makin gede lagi nih. Nah, banyak juga yang kehilangan kesempatan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lonjakan ekspektasinya rata-rata orang yang bisa dibilang nggak punya pengalaman secara profesional udah kehilangan arah itu tadi. Nah, bisa di next lagi. Nah, mungkin di sini ada beberapa mindset yang perlu diperbaiki. Uh, Cara belajar itu kayak gimana? Banyak developer junior itu mengalami kesulitan karena kurangnya engineering mindset, karena mereka itu seringkali hanya fokus kepada kemampuan coding ya. Mereka itu tanpa memahami konteks sistem secara keseluruhan yang dibutuhkan buat sukses. Engineering mindset itu apa? Nah, cara berpikir untuk buat mencari masalah secara sistematis, kontekstual dan berkelanjutan. Berkelanjutan. Bukan sekedar menulis kode cuma sampai jalan. Fokus utamanya gimana? Pahamin apa itu masalah bisnis di Sherman. Kita sendiri sebagai programmer itu rata-rata itu apa sih boleh? Kita itu sebagai programmer solving problem yang dikasih sama user atau orang. Nah, kita ini sebagai programmer kita solving problem yang dikasih oleh mereka tadi. Fokus utamanya seperti yang saya jelaskan tadi, memahami masalah bisnis dan user, melihat sistem secara menyeluruh sama memikirkan dampak jangka panjangnya. Kan kalau kita emang cuma pakai AI, kita secara nggak sadar cuma bikin
aplikasi ini sampai jadi, tapi nggak mikir ada yang namanya tag debt. Nah, terus juga kalau secara maintenance itu mungkin agak susah kalau buat orang yang bisa bilang sedikit awam, dia bisa di next. Nah, masalahnya kita itu banyak baris kode dikiranya udah produktif, padahal nggak sampai kayak gitu. Banyak tiket selesai, pikirannya udah kerja keras, cepat rilis fitur, sama dengan performanya tinggi, tapi ya gitu juga. Karena ini kejadian juga di tempat saya kerja, tuntutan dari sales itu lumayan kenceng ya, bisa dibilang satu bulan itu satu fitur dirilis, cuma ya ujungnya apa? Ada bug yang muncul baru ini. Pertanyaan utamanya itu apa? Dites di staging, udah jalan belum? Ternyata padahal di production ada sedikit bug yang bisa dibilang sedikit krusial juga. Nah, resikonya apa? Tag-nya yang menumpuk, bugnya itu berulang-ulang. Nah, sistemnya, metode barunya gimana? Nah, apakah solusi ini itu benar-benar menyelesaikan masalahnya? Nah, apakah sistem ini itu lebih stabil dan maintainable? Kadang ada beberapa fitur itu kalau kita nge-develop fitur baru, apalagi kalau makanya ya rata-rata yang pasti dipertanyakan, kalau kita develop fitur ini bakal efek nggak di codingan yang lain? Kalau emang efek, seberapa banyak efeknya dia perubahan codingannya? Nah, apakah desainnya itu mudah dikembangkan ke depannya? Apakah kita mencegah masalah berulang? Nah, fokusnya itu apa? Di impact dan sustainability-nya. Nah, pertanyaan utamanya adalah apa? Apakah ini kira-kira solusi yang terbaik buat sistem saat ini? Nah, hasilnya kayak gimana? Sistemnya sehat, debugging lebih cepat, scaling lebih mudah, sama developer lebih dipercaya. Bisa dinaik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan strategis. Setiap kali mau coding atau minta AI generate sesuatu, biasakan bertanya, itu masalah sebenarnya itu apa sih? Karena seringkali kadang kita dikasih pikir itu cuma sekedar gejalanya aja, bukan penyebabnya itu apa. Nah, kedua, apa dampaknya ke seluruh sistem seperti yang saya jelaskan tadi. Kadang kalau kita nyuruh AI itu, kita itu cuma ngasih perintah aja, tapi nggak nanya perubahan kecilnya ini bisa memicu bug nggak kira-kira. Nah, terus ketiga, masalah apa yang bakal diciptakan untuk developer setelah itu. Nah, karena kadang rata-rata codingan itu lebih banyak dibaca ya daripada ditulis. Apalagi di zaman sekarang semua codingan hampir bisa bilang 80% codingan saya itu udah digenerate sama AI. Bisa di next. Sekarang peran saya sendiri bukan sebagai code writer, bahkan bisa bilang type coder bisa dibilang ya. Coder reviewer. Nah, sekarang uploadnya sekarang ada 5 poin checkpoint. Nah, ini apakah cocok cara arsitektur? Apakah kira-kira ini aman? Nah, apakah scalable? Apakah mudah dipahami? Apakah dites dengan benar? Nah, ya itu cepat. Cuma kadang ya kalau emang nggak dijudge ya kadang resiko. Cuma herannya itu apa? AI itu kalau nggak dimaki-maki kadang suka halu gitu. Tapi juga ya, bisa di next. Studi kasusnya itu apa? Kalau misal kalian dimintakan fitur upload foto, nah kadang kalau misal kita cuma minta dibikinin dong fitur upload foto, padahal itu secara mekanisme ya kita kalau emang yang bisa dibilang secara method engineering itu pasti bakal kita minta rekomendasi secara library atau kayak pemakaian storage. Kalau untuk pengalaman saya sendiri buat nyimpen storage itu dulu saya pakainya di Cloudinary ya bisa dibilang. Jadi dibedakan sama server storage-nya. Nah, di Jamshed dulu itu saya gimana? Ya udah, gimana sih cara upload file ini? Kita nggak pikirin entah ada bug apa enggak, kita jalan. Yang lain udah aman. Nah, secara Indonesia kayak gimana? Nah, ini kebetulan saya kutip juga dari beberapa buku. Nah, dampak fitur ini kemana? Secara bisnis apakah ini oke? Secara arsitektur ini apakah berubah banyak? Yang penting lagi adalah security-nya. Kadang ada orang itu kalau emang nge-develop fitur by AI, kadang mereka itu nggak terlalu mikir security, penting jalan. Nah, enaknya apa kalau udah ketemu orang iseng, ya di hit endpoint-nya udah jebol ya. Nah, security itu yang lebih simple itu biasanya lebih kayak apa? Kayak kita implementasi threat limit, nah biasanya gitu. Terus secara performa, kadang ya secara performa ini device orang itu kan beda-beda ya. Kadang meskipun di laptop kita itu secara berjalannya itu kayak lancar, tapi ketika dites di device orang-orang lain itu pasti lemot. Entah itu lemot, entah itu aman, balik lagi. Secara performanya dia kayak gimana? Nah, terus lebih ke biaya. Nah,
Biayanya kadang itu lebih ke itu tadi yang saya bilang di security. Kalau memang orang yang nggak terlalu mikirin security, biasanya servernya bisa menjadi pembangkang itu tadi. Mungkin bisa di next. Kira-kira di sini, kira-kira AI itu bisa mengganti nggak? AI itu memang sangat percaya diri, tapi kadang terlalu percaya diri ini AI ini bisa kadang ngasih solusi yang dikiranya benar, tapi dia salah. Karena kita cuma ngasih arahan aja, tapi nggak disuruh mikir yang sampai ke dalam banget. Nah, disini kita pentingnya peran manusia sebagai apa? Critical thinking sama judgment, komunikasi, pemahaman konteksnya. Nah, kadang kalau misalnya saya sendiri cara pakai itu apa? Saya nggak langsung nyuruh dia itu generate code, tapi dia ngasih responnya dulu. Kalau memang menurut kita oke, kita tes lagi kira-kira ini dampak ke backend ini kira-kira aman nggak? Nah, apalagi ini bisa dibilang kalau proyek secara retest ya, kalau secara retest ya udah sih paling cuma jadi pajangan aja di GitHub. Mungkin di next. Ya, keunggulannya manusia di sini ada beberapa ya. Aspek yang nggak bakal diganti itu apa? Ada kreativitas. Nah, kemampuan buat ciptain ide secara inovatif, bukan sekedar mengulang pola lama. Rata-rata menghubungkan hal yang tidak berhubungan itu sedikit susah ya. Terus melahirkan pendekatan unik, menemukan solusi di kondisi tidak ideal. Ya itu kadang mengoptimalkan pola manusia, menciptakan terobosan yang baru. Nah, cuma kadang yang seperti saya jelaskan, yang itu suka halu kalau memang kita nggak sedikit maki-maki ya. Terus kita juga harus punya skill empati juga, kemampuan buat memahami emosi kebutuhannya, tergantung dari perspektif manusia. Mungkin bisa dilihat langsung aja. Nah, sekarang perbedaannya junior sama senior itu ya gimana? Kalau dulu junior secara skop lokalnya kita itu fokus cuma pada satu fitur aja, sama beberapa modul dan problem spesifiknya. Konteksnya apa? Konteksnya terbatas. Validasinya berdasarkan apa? Berdasarkan tiket. Fokusnya apa? Ya ini kira-kira jalan nggak? Secara otonomi dia memang ya problemnya solve, tapi kita nggak bisa melihat ini kira-kira bakal ciptain bug yang lain apa enggak. Otonominya apa di sini dari kita rendah sampai level menengah. Solusinya apa? Kita solusinya di review. Kalau dulu mungkin oke lah ya, kita ada senior yang review. Kalau sekarang ya mau nggak mau harus divalidasi sendiri lah ya. Nah, belajarnya melalui feedback junior unggul, dieksekusi dan pembelajaran kita. Itu dulu. Kalau sekarang di level senior itu rata-rata kode yang digenerasikan AI 90%, mentor saya juga 90% itu kodenya di develop sama AI. Nah, perannya di senior di sini itu apa? Secara scope dia sistematik. Nah, berpikiritasnya itu apa? Dia ngecek by sistemnya, tim, produktif dan bisnisnya. Konteksnya ini tuh apa? Dia memahami dampak teknisnya dan bisnis. Fokusnya di mana? Kira-kira ini konsep-konsepnya ini jangka panjang nggak? Nah, secara otonomi dia lumayan tinggi ya. Nah, yaitu kadang senior itu membuat keputusan secara arsitektur, menentukan arah teknis, sama mengelola risiko. Mungkin bisa dicek aja. Terus di sini saya ada ngalih produk AI. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah tahu Cursor terus sama Mas Devan menyebut AG ya, integratif itu ya bisa dibilang. Nah, ini loh ada produk namanya Try. Bisa dibilang Try sendiri ini bukan sebagai pengganti ya, lebih ke sebagai tools atau alat bantu. Lebih dari segi price juga dia bisa dibilang lumayan cukup murah, sekitar $3. Cuma untuk mungkin ada beberapa perubahan juga. Yang awalnya itu sistem per prompt sama kayak gue dulu, sekarang dia ganti based on token. Mungkin bisa di next lagi. Nah, produktivitasnya enaknya di Try itu apa? Dia ini itu workflow-nya lumayan cepat. Nah, kalau pengen cost efisiensi, kita bisa combine bareng Minimax. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu, Try ini punya ByteDance. Nah, ByteDance ini siapa sih? Kalau kalian tahu TikTok, bisa dibilang ByteDance itu bapaknya TikTok. Jadi bisa dibilang satu company group yang sama ya. Nah di sini Try ini ada dua, yang pertama ini solo coder dan solo builder. Kalau emang fokus kita ini cuma buat MVP, kita bisa menggunakan solo builder. Bisa di next. Oke, mungkin mindsetnya itu sekarang kayak gimana? Mindset
engineering itu rata-rata membantu developer buat memahami kebutuhan sistem dan fokus pada solusi inovatif bukan sekedar code. Nah, hal ini penting buat adaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, kita di sini bisa integrasi sama AI tadi. Di combine AI itu pakai dalam workflow-nya secara harian. Jadi kemungkinan efisiensi yang lebih besar itu sehingga developer atau programmer sendiri dapat mengalokasikan waktu itu lebih banyak buat solving problem sama rekayasa sistem. Nah, skill manusia di sini dibutuhkan buat menjaga fokus dan skill unik seperti kreativitas dan empati yang seperti saya tadi. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin buat junior dulu ya. Mungkin secara praktik development sebelum kita terjun AI, fundamental itu yang menurut saya lumayan penting ya. Karena rata-rata di market Indonesia sendiri itu technical testnya sedikit nggak ngotak bisa dibilang menurut saya. Karena saya udah beberapa tahun juga bisa dibilang udah 2 kategori. Yang pertama itu di Indonesia sama di luar negeri juga. Kalau di luar negeri itu rata-rata technical testnya itu rata-rata take home test. Jadi bisa dibilang dikasih waktu buat ngerjain technical test itu tadi dan kita masih bisa explore. Dan sedikit saya kasih bocoran lagi di luar negeri, kalau kalian ngerjain technical test itu meskipun kalian ya lanjut, kalian mesti dibayar. Nggak kayak di Indonesia ya, kalian dikasih waktu 3 jam mungkin kurang lebih disuruh mantengin ya PS Code atau apalah gitu. Terus kalian ya dipantengin juga sama user dan HR itu tadi. Karena rata-rata kita itu sebagai programmer basic logiknya itu nggak terlalu biasa ya, karena rata-rata kita itu bikinnya ya CRUD aja ya kayak create update delete cuma nambahin fitur udah. Terlebih sekarang apalagi udah ada ya mungkin bisa bilang sedikit malas ya buat penting ya, dikit-dikit kontrol. Kenapa itu saya sangat sedikit mementingkan banget terkait fundamental itu nih. Terus kita juga ada latihan problem solving juga. Nah, latihan problem solving ini biasanya kita tekanan dari aku biasanya dari code atau bisa dari Codewars. Nah, terus juga ada eksplorasi AI tools. Mungkin kalau teman-teman mention sendiri atau tahu AI tools di tahun ini udah lumayan banyak ya. Udah kayak OpenCloud, terus ada juga punya Codex juga. Kalau menurut saya ngikutin teknologi itu nggak ada habisnya. Makanya kayak saya di sini aja, saya di sini cuma fokus di 3 tools saja yang sebagai main IDE. Saya bisa di sini pakai try juga. Cuma kalau memang udah sedikit kompleks, saya pindah ke sebelah. Mungkin bisa dilihat juga. Nah, keuntungan kolaborasinya itu gimana? Buat membangun jaringan profesional. Kalau bisa dibilang saya di tahun kemarin tuh belum bisa mencapai titik ini ya, karena dulu itu cuma telepon aja. Nah, fungsinya apa? Kita bangun relasi. Dulu itu saya cuma kenal sama Mbak Sawitri terus sama Mas Agus. Nah, di sanalah saya mencari ilmu lebih ke cara networking ya, bahkan teknikalnya. Nah, di sanalah saya kenal sama Mas Haris Setiawan ini, yang bisa dibilang bisa jadi motivasi saya bisa sampai bisa dibilang alhamdulillah go internasional meskipun secara skill bahkan bisa dibilang ngomong masih belepotan ya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan juga buat kerjasama bareng company British. Bisa di next. Nah, strategi yang biasanya saya pakai itu buat naik kelas global itu biasanya rata-rata tech bro atau bisa dibilang orang-orang teknologi itu biasanya aktifnya itu di Twitter ya. Atau bisa dibilang ya kayak Mas Aji ini tukang lipping di LinkedIn, siapa tahu ada yang nawarin project kan kita ngerespon juga. Terus bisa join global open source, terus kayak community saya Surabaya dan gini juga. Karena bisa dibilang saya bisa sampai ke sini ya karena community itu tadi dari community back to community lagi. Mungkin bisa dilihat lagi. Nah, siklus pertumbuhan developer di era sekarang ini ya tadi kita belajar terus build, entah itu kayak project yang simpel aja. Kalau dulu mungkin kita bikin project yang simpel aja kayak e-commerce itu dan bisa bilang wow ya, cuma kalau sekarang ya udah desa-desa aja. Kalau sekarang tuntutannya minimal ya kita bisa bikin
POS kayak point of sale, atau enggak kalau pengen yang kompleks ya dilirik sama orang ya kita bikin PMS, bisa bilang property management system. Nah itu kebetulan proyek yang saya handle juga di company itu, jadi kayak kalau tahu sistem hotel, nah itu kita atur secara full kayak gini. Nah terus kita secara dari di create entah itu blog kayak login atau add, karena ada aja yang untuk gila ya, bisa di next lah. Nah, mungkin dari saya untuk itu aja, mungkin dari teman-teman ada yang